Ya, slide berikutnya. Obat adrenergik, obat yang efeknya mirip rangsangan saraf adrenergik, ya saraf simpatis maksudnya ya. Sinonim dari namanya adalah simpatomimetik. Ada dua golongan obat adrenergik. Yang katekolamin itu struktur kimianya ada katekolnya ya, dan yang non katekolamin ya. Yang katekolamin adalah epinefrin, norepinefrin, dopamin, butamin, isopreterenol, isoetarin. Yang non katekolamin, efedrin, fenilpropanolamin, fenilefrin, amfetamin ya. Kalau obat artinya diciptakan oleh pabrik obat. Nah, inilah yang sudah diciptakan oleh pabrik obat ya. Slide berikutnya. Nah, jadi ini kita lihat proses transmisi adrenergik di ujung saraf simpatis yang menuju ke organ target ya. Ini di sini ujung sarafnya ya kan. Kalau ada aktivitas saraf adrenergik ya, ini kita lihat ya, maka ya ada angka 1 2 3 4 5 prosesnya. 1 2 3 4 5. 1 itu apa? Ya. Jadi apa neurotransmitter ya, norepinefrin, epinefrin itu jadi neurotransmitter dan norepinefrin ya. Ya, itu disintesis di ujung saraf ya simpatis itu ya. Tadi dari ada asam aminotirosin tadi nanti kita lihat di gambarnya ada ya. Kemudian dia disimpan di dalam vesikel, ini namanya vesikel, di vesikel ya. Kemudian dia ketiga dirilis ketika ada impuls saraf yang sampai ke sini ya, dikeluarkan ya. Jadi artinya vesikelnya itu pecah, keluarlah cairannya ya, bisa ditembus ya kan ya ke presynaptic membran, dan kemudian di sini ya dilepaskan norepinefrinnya. Di sini adalah masuk ke sinaps ya. Jadi 4 di sinaps ya, norepinefrin itu terikat dengan reseptor ya yang ada di sini. Mana reseptornya ya? Reseptornya ada di sini ya, ini reseptornya ya, terikat di sini. Dan itu menimbulkan aktivasi daripada reseptor itu ya. Dan kemudian ya terjadi inaktivasi dari setelah dia bekerja pada reseptor, kemudian terjadi inaktivasi. Itu dengan cara reuptake. Ya, setelah dia hinggap di sini, kemudian segera ditarik ya, kembali ke sini dan masuk kembali ke ujung saraf ini. Disimpan, dikeluarkan, disimpan, dikeluarkan, disimpan ya. Also present reseptor ya. Dan satu pada ya. Oke. Slide berikutnya. Jadi ini proses pengeluaran dan penyimpanan ya. Dan ini transmisi adrenergik ya. Jadi ini dibuat dalam gambar yang lebih besar. Ya, sintesisnya mulai dengan tirosin. Asam amino masuk di sini. Tirosin ini oleh enzim tirosin hidroksilase dirubah menjadi dopa. Kemudian dopa ini dirubah menjadi dopamin oleh enzim dopa dekarboksilase. Kemudian dopamin ini ya masuk ke dalam vesikel dan dimasukin oleh dopamin hidroksilase dirubah menjadi norepinefrin. Dan inilah kemudian dikeluarkan ketika ada rangsangan saraf. Keluar ke sini ya noradrenalin ya. Ini namanya norepinefrin atau noradrenalin ya. Itu sinonimnya ya. Ada yang menamakan norepinefrin, ada yang menamakan noradrenalin ya. Dia keluar ke sini dan dia bekerja pada reseptor ya. Dan kemudian juga ada bekerja pada reseptor ada aptek 2 di sini ya begini. Tapi ada juga reseptor aptek 1 namanya. Dia ketika masuk ini dia disimpan lagi masuk ke sini. Jadi ada yang menghisapnya ke sini masuk ya. Ke sini tentu bekerja di sini ya. Jadi itu anunya efisiennya dalam penggunaan neurotransmitter di ujung saraf ya. Karena dia bekerja 24 jam kan. Orang bekerja berapa jam, orang tidur berapa jam ya. Simpatis dan parasimpatis ya. Jadi ini dicermati gambar ini, tolong dibaca baik-baik ya. Jadi supaya mahasiswa tahu ya secara ilustratif ya dari pergerakan dan apa yang nasib yang dialami oleh neurotransmitter ini ketika dia berjalan, karena di perjalanan ada berbagai macam enzim yang mengontrol ya kendali yang mengendalikan
aktivitas daripada enzim ini, apa namanya, neurotransmitter ini, ya. Jadi ini gambarnya ya, nanti dicermati kalau perlu pakai log ya, supaya besar ya, atau baca buku ya. Slide berikutnya. Obat energi dibagi satu yang bekerja langsung, ya, yang bekerja tidak langsung, dan yang ketiga adalah karena pengaruh refleks ya. Jadi karena refleks dikeluarkan gitu ya. Slide berikutnya. Ini yang tadi yang saya ceritakan, jadi ini dilihat lagi gambarnya ya. Mulai dari tirosin, dari norepinefrin, dopamin dikeluarkan. Postsynaptik ya, artinya di organ target di sini ada alfa 1, alfa beta 2 ya. Nah, ini obatnya nih, gambarnya nih ya. Ini yang namanya ya, norepinefrin yang ada dalam tubuh ya. Jadi pabrik obat bisa memeriksa ya, dengan reaksi kimia atau apa kan strukturnya seperti ini ya. Ini ilmu kimia ini ya. Nah, kemudian lihat epinefrin ini, apa bedanya dengan norepinefrin? Coba dilihat itu ya. Nah, di sini ada norepinefrin, ada menggugus metilnya ya. Kemudian dengan dopamin, apa bedanya? Di sini ada gugus NH2-nya ya. Jadi ada epinefrin, norepinefrin, tapi kita lihat senyawa intinya sama ya. Ini senyawa intinya nih ya. Katekolamin namanya nih ya. Ini cuman di ujung-ujungnya diganti-ganti, dan atas dasar itulah pabrik obat itu mendapatkan hak paten menemukan suatu obat baru ya. Dan hak patennya berlaku berapa tahun namanya ya. Slide berikutnya. Nah, ini seperti tadi lagi mengenai berbagai macam obat yang bekerja pada reseptor adrenergik, namanya obat adrenergik atau obat simpatomimetik ya. Ya, ini sekarang sudah bisa dibuat semuanya secara apa namanya, secara di pabrik. Ini banyak epinefrin, epinefrin, dopamin, ibuprofen, ya. Kemudian dia bekerja seperti mana, yang positif dan bekerjanya, yang negatif artinya dia tidak bekerja di reseptor itu. Slide berikutnya. Alfa 1 adalah reseptor otot polos pembuluh darah. Kalau itu terangsang menimbulkan vasokonstriksi. Juga otot polos saluran cerna dan kandung kemih. Ya, kalau itu terangsang menimbulkan relaksasi. Ya, kalau di hati, ya alfa 1 terangsang glikogenolisis. Ya, glikogen yang ada di hepar itu dimetabolisir, dikeluarkan. Kemudian juga dia menimbulkan gluconeogenesis, pembentukan ya, glukosa ya. Jadi coba apa artinya gluconeogenesis, pembentuk zat gula darah bukan dari glikogen ya. Kemudian jadi itu adalah istilah-istilah biokimia ini, ya, untuk dicek di biokimia ini apa yang maksudnya gluconeogenesis dan gluconeogenesis ada ini. Gluconeogenesis ini apa ya? Saya lupa apakah ya terbentuknya kadar gula darah tapi bukan dari glikogen tapi dari senyawa lain gitu ya. Kemudian pupilnya mengalami midriasis, mati melebar, bola matanya melebar. Kemudian kalau dia di reseptor alfa 2 adanya di sel beta pankreas menyebabkan sekresi insulin menurun ya. Kemudian reseptor A2 itu ada juga di prasinaps ya, menyebabkan sekresi dari norepinefrin menurun ya. Ya, itu slide berikutnya. Reseptor adrenergik di jantung ada beta 1, tadi alfa, sekarang yang beta 1 di jantung menghasilkan efek inotropik positif, positif dan dromotropik. Ya. Chronotropik ada kontraksi, chronotropik adalah jumlah dini per menit. Kalau dromotropik ada dramanya, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang tidak teratur ya, itu ya. Di sel juxtaglomerular, di mana adanya itu? Ya. Coba nanti dilihat di ginjal ya. Itu akan menyebabkan terjadinya sekresi renin ya. Kemudian ada reseptor kedua ada di mana? Di bronkus menemukan bronchodilatasi, di otot polos itu menemukan relaksasi, di otot pembuluh darah, di pembuluh darah otot rangka dan kornea menemukan vasodilatasi ya.
Kemudian di sel beta pankreas menemukan peningkatan sekresi insulin. Kemudian di hati yang menimbulkan glucogenolisis, ya, gluconeogenesis. Ini nih, glucogenolisis jadi glikogennya dipecah, ya. Gluconeogenesis tadi itu yang, ya, jadi kadar gula darahnya naik, terbentuk kadar gula glukosa dari molekul non glikogen, ya. Kemudian ada reseptor beta 3 di jaring lemak yang melakukan efek lipolisis. Slide berikutnya, ya ada adrenergic. Ya. Oke, jadi satu ini bekerja langsung pada reseptor agonis alfa. Apa-apa jawabannya? Yang alfa 1 phenylephrine methoxamine, yang alfa 2 saja clonidine, alfa metil norepinephrine, yang alfa 1 alfa 2 epinephrine norepinephrine. Yang beta agonis, yang beta 1 saja adalah dopamin dan glutamin, yang beta 2 saja adalah salbutamol dan terbutalin, dan yang beta 1 beta 2 adalah isoproterenol. Ya. Slide berikutnya. Adrenalin tidak langsung, ya, jadi tidak langsung bekerja pada reseptornya, ya. Amfetamin dan efedrin, cara kerjanya dia masuk ke dalam vesikel tadi yang ada simpanan norepinefrinnya, dia menggunakan norepinefrin, itu yang tidak langsung melepaskan norepinefrin yang ada dalam vesikel. Okay? Efeknya mirip dengan norepinefrin, kerjanya lebih lambat, lebih lama, ya, karena dia lama seperti itu, dan dapat menimbulkan tachifilaksis. Tachifilaksis itu artinya apa? Kalau diberikan berulang kali obat itu lama-lama efeknya hilang. Karena tidak ada lagi norepinefrin yang dikeluarkan dari vesikelnya. Sudah dikeluar lagi tadi, yang masuk lagi nggak ada lagi. Masih memerlukan waktu untuk disintesis, ya. Pengaruh refleks, ya. Rangsang alfa 1 yang kerja tak langsung, yaitu, ya. Dua yang apa, ya, ada di tekanan yang bekerja merangsang alfa 1 fasol ini menurunkan tekanan darah, ya. Refleks vagal dan bradikardi. Contoh adalah methoxamine untuk takikardi paroksismal. Jadi methoxamine adalah obat yang kerjanya merangsang alfa 1 menemukan vasopresidi dan peningkatan tekanan darah, ya. Dan tekanan darah itu kemudian akan merangsang refleks vagus, ya, dan terjadi bradikardi, ya. Itu yang namanya pengaruh refleks tadi. Melalui refleks, tapi mulainya dengan merangsang reseptor alfa 1, ya. Jadi ini rangkaian refleksnya, ya. Jadi sampai ke sini, ya. Dan obat itu adalah methoxamine dan digunakan untuk orang dengan takikardi paroksismal, ya. Jadi takikardi yang, ya, tidak tentu kapan timbulnya, atau dia muncul saja tapi kemudian hilang sendiri, paroksismal itu, ya. Jadi maka diberikan obat methoxamine. Slide berikutnya. Epinefrin itu bekerja pada semua reseptor tadi, ya. Alfa 1 di kulit, mukosa, ginjal, vasokonstriksi, beta 2 di otot rangka dan koroner, dilatasi dalam dosis kecil. Dosis besar alfa 1 dominan terjadi vasokonstriksi, tekanan darah meningkat. Bila alfa 1 dihambat, hanya beta 2 yang berfungsi, tekanan darah turun. Fenomena epinefrin reversal. Pada jantung dia bersifat inotropik, kronotropik, dromotropik, positif, dan juga meningkat kontraktilitas otot jantung, ya. Karena ya, inotropik, ya, meningkatkan, ya, kontraksi, terjadinya curah jantungnya meningkat, ya, itu maksudnya, ya. Oke, next slide berikutnya. Anda terhadap tekanan darah, jantung dan sistem perifer, ya, epinefrin, norepinefrin. Ini ada obat yang banyak digunakan, tapi harus hati-hati dengan, ya, tekanan darahnya, ya. Kalau kita lihat di sini, epinefrin sistoliknya meningkat tapi diastoliknya menurun. Kalau dengan norepinefrin sistolik dan diastolik meningkat. Kalau dengan isoproterenol sistolik meningkat sedikit, tetapi yang terutama tidak ada efek vasodilatasi, ya, diastoliknya, ya. Jantung, ya, kontraktilitas yang meningkat, ya, resistensi menurun, pembuluh darahnya resistensi menurun, ya. Jadi terjadi vasodilatasi, ya. Kalau jantung ini kontraksinya meningkat ini, kalau ini turun, ya. Kalau ini meningkat sedikit. Jadi itu adalah berbagai macam obat yang dinamakan obat adrenergik, ya, epinefrin, norepinefrin, dan isoproterenol, ya. Slide berikutnya. Terhadap saluran nafas terjadi efek bronkolitasi melalui beta 2, hambatan penglepasan mediator inflamasi, mengurangi
udem dan sekresi di saluran nafas. Pada mata midriasis melalui alfa 1 ya, terjadi kontraksi musculus radialis ya, jadi ototnya mengkerut maka bola matanya terbuka lebar. Penipsisan lensa mata ya untuk dapat melihat jauh kan, mulai dekatkan ini kan. Jadi benul beta 2 itu kerjanya melalui musculus ciliaris untuk melihat jauh, sudah saya terangkan tadi ya. Kandung kencing, beta 2 relaksasi diatrusol, alfa 1 kontraksi sphincter, retensi urin ya. Kemudian di dalam farmakologi urogenital ini sudah diterangkan ini ya. Jadi obat-obat yang bekerja untuk overactive bladder ya, coba dilihat lagi di situ. Kemudian yang kelima metabolik beta 2 dehyperglycogenolisis, glukogennya di metabolisir, kemudian glukosa darahnya meningkat. Beta 3 di jalan lemak, lipolisis, pankreas alfa 2 ya insulinnya menurun. Kalau yang beta 2 ya kerjanya adalah meningkat. Ya. Jadi tergantung reseptor mana dia bekerja. Slide berikutnya. Efek samping ya, yang perlu dikenal dari obat adrenergic ini, palpitasi, aritmia, tekanan darah naik, hati-hati pada pedalan otak, vasokonstriksi hebat di paru-paru, edema paru, ginjal, diuresis, oliguria, susu darah pusat, tremor, gelisah, ya, pusing, insomnia. Kontraindikasinya angina pektoris, gagal jantung, hipertensi, tiroidisme dan stroke. Ya. Slide berikutnya. Kinetik daripada epinefrin tidak efektif pada pemberian peroral, harus disuntikan subkutan atau intramuskular. Ya kalau perlu juga intravena, ya tergantung keadaan. Untuk apa dia digunakan? Shock anafilaksis, ya, anafilaksis reaksi alergi obat yang hebat gitu ya. Asma bronkial, perdarahan kapiler, topikal diberikan memperpanjang efek anestesi lokal. Ya, orang yang mau dicabut giginya ya dikasih prokain atau lidokain, tapi di situ ada adrenalinnya atau isoproterenolnya. Ya, maksudnya adalah untuk vasokonstriksi supaya obatnya jangan cepat masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi efeknya lebih panjang. Henti jantung digunakan intravena atau intrakardial. Obat-obat adrenergik tadi itu. Slide berikutnya. Norepinephrine, levodopa bekerja terutama pada reseptor alfa 1, tekanan darah meningkat, ya. Ya. Di norepinephrine tadi adalah yang adrenalin ya. Resistensi perifer meningkat, aliran darah ke organ menurun, pagar jantung menurun untuk mengatasi shock norepinephrine ya. Isopreterenol, inotropik positif, nakroneuriti curi jantung meningkat, resistensi perifer menurun, aliran darah meningkat, ginjal mesenterin, bronkodilasi digunakan untuk terapi asma ya. Dan juga sering juga digunakan untuk ya orang yang berpenyakit payah jantung ya. Untuk meningkatkan payah jantung dan untuk meningkatkan aliran darah ke perifer. Slide berikutnya. Dopamin dosis kecil adalah bekerja pada reseptor theta ya, dopamin 1 dan beta 1. Pada dopamin 1 bekerja sebagai vasodilatasi splangnikus ginjal dan mesenterium, aliran darah ke ginjal meningkat, filtrasi glomerulus meningkat, eksesi natrium meningkat ya. Jadi kalau ada orang menderita akut kidney injury, kencingnya tidak keluar, maka diberikan dopamin ini karena dia memperlebar pembuluh darah ya, di daerah perut dan kemudian aliran darah ke ginjal kemudian itu meningkat ya. Dosis besar dia melakukan vasokonstriksi ya, dan juga dapat menimbulkan takikardia, maka itu dia digunakan pada shock kardiogenik, shock di mana jantungnya tidak berfungsi dengan baik ya, pada shock sepsis namanya ya. Jadi pembuluh darah yang di mesenterium itu mengkerut ya, dan aliran darah ke ginjal berkurang ya, terjadi urikuria ya, kencingnya hilang ya, maka diberikan obat ini untuk mengembalikan fungsi jantung dan juga untuk mengembalikan vasodilasi pembuluh darah di mesenterium. Dobutamin adalah bekerja pada jantung melulu ya, terutama melakukan kontraktivitas otot jantung ya. Jadi takikardianya lebih ringan. Indikasi sama dengan dopamin ya, terutama adalah bila dengan dopamin dosis kecil tidak mempan, berikan dobutamin untuk mengeluarkan kontraktivitas otot jantung ya. Slide berikutnya. Non-katecholamin adalah senyawaan adrenergik, tetapi dia bukan
Katekolamin tadi, yang apa tadi, yang segitiga tadi ya, yang apa namanya, segi 6 tadi ya, namanya phenylefrin, salbutamol, tiramin, efedrin, phenylpropanolamin, amfetamin, ya, dia tidak dirusak oleh katokol O-metiltransferase, efektif per oral, memerlukan dosis yang besar, efek sentralnya lebih besar. Slide berikutnya. Efedrin adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan efedra, ya. Jadi ini digunakan sebagai obat anti asma di kongestan nasal, hipotensi dismeneru. Efek sampingnya adalah tekanan darahnya meningkat, ya. Insomnia, gelisah, palpitasi, dan aritmia. Slide berikutnya. Fenilpropanolamin ya banyak digunakan sebagai dekongestan nasal, menimbulkan vasokonstriksi di pembuluh darah di hidung. Jadi biasanya disemprotkan ya. Juga dapat menggunakan nafsu makan ya. Slide berikutnya. Amfetamin, simptomatik amin yang berlingkuan menyebabkan pelepasan efedrin dapat menimbulkan indikasi ya. Dan efeknya adalah perbaikan mood, perbaikan konsentrasi, jadi meningkat ya. Slide berikutnya. Dosis besar itu adalah efek sampingnya dibaca sendiri nanti. Kalau psikis bukan euforia, agresif, bunuh diri, ya, libido meningkat. Indikasinya untuk narkolepsi, ya, malam kebanyakan tidur, ya. Ya, untuk digunakan juga untuk menunda kelemahan, ya. Dapat digunakan untuk menurunkan berat badan, ya, tapi bukan enuresis dan inkontinensia, ya, dan dapat aktivitas pada anak. Ini, ya. Ya, itu adalah indikasinya, penurunan berat badan, enuresis ya. Oke, ya. Slide berikutnya. Metilfenidat, yes. Ini juga ada obat yang sudah lama, ya, tapi efek sentralnya kurang daripada yang disebut amfetamin. Metoksamin, ya, selektif, alfa 1 vasopressin, ya, digunakan, ya, pada orang yang mengalami aritmia, ya, takikardi, diberikan menunjukkan refleks bradikardi. Ya, ini takikardi paroksismal dari serangan tadi ya. Phenylefrin, ya, edekoningsial sudah. Slide berikutnya. Jadi ini adalah indikasi dari obat-obat adrenergic, ya, nanti dibaca lagi ya. Slide berikutnya. Resumenya sudah ini, ya, ini dibaca aja lagi nanti. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya masih ada. Apalagi masih ada obat antinergik udah. Yang terakhir Megalia. Iya, anti adrenergic. Anti adrenergic. Oke.